Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai gerak. Bahwa kita tahu suatu benda dikatakan bergerak jika mengalami perpindahan. Misalkan ada burung terbang. Burung terbang dikatakan berpindah karena mengalami perubahan posisi. Seperti contohnya kalau kalian naik kereta api, bahwa gerak itu bersifat relatif. Kalian duduk di dalam kereta api bergerak dari stasiun Babat misalkan menuju stasiun Lamongan. Kamu di dalam kereta api meskipun duduk dikatakan bergerak jika titik acuannya adalah stasiun. Kamu dikatakan diam jika titik acuannya adalah kereta api. Jadi gerak itu bersifat relatif tergantung titik acuan. Jadi suatu benda dikatakan bergerak jika mengalami perpindahan atau perubahan posisi. Ya, mengalami perpindahan atau berpindah tempat. Besaran-besaran pada gerak. Ya, besaran-besaran pada gerak. Yang pertama adalah kita harus tahu mengenai perpindahan. Bahwa kita tahu besaran fisika selain besaran pokok dan besaran skalar, selain besaran pokok dan besaran turunan, ada besaran vektor dan besaran skalar. Perpindahan merupakan besaran vektor yang mempunyai nilai dan arah. Perpindahan di sini adalah perubahan posisi dari suatu benda selama bergerak. Jadi perpindahan itu bergantung pada arahnya. Perubahan posisi benda selama bergerak yang ditentukan dengan posisi awal dan posisi akhir. Jadi perpindahan adalah perubahan posisi benda ketika bergerak yang diberi lambang S. Sedangkan yang kedua adalah jarak. Jarak merupakan besaran skalar, yaitu panjang lintasan yang ditempuh selama benda bergerak. Panjang lintasan yang ditempuh selama bergerak. Ya. Jadi perpindahan adalah besaran vektor yang merupakan perubahan posisi benda selama bergerak. Jadi di sini punya arah perpindahan itu. Kalau jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Contohnya, pada saat kalian berangkat dari rumah ke sekolah, jarak yang ditempuh adalah 5 km. Berarti posisi awalnya adalah kamu berada dari rumah sampai sekolah. Kemudian kamu pulang lagi melewati jalan yang sama, maka jarak yang ditempuh adalah sama, tetapi posisinya juga sama. Posisi awal dan posisi akhir adalah sama, yaitu sama-sama dari rumah. Di situ perpindahannya adalah 0 karena posisi benda awalnya sama dengan posisi akhir. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Kamu berangkat dari rumah ke sekolah 5 km. Kembali lagi melewati jalan yang sama, jaraknya 5 km. Maka jarak yang ditempuh adalah 10 km. Sedangkan perpindahannya adalah 0. Yang ketiga, di sini jarak dilambangkan dengan X. Sedangkan perpindahan dinyatakan dengan S. Yang ketiga ada kecepatan. Kecepatan dilambangkan dengan V, yaitu perpindahan dibagi waktu.
perpindahan dibagi waktu atau S per T. Sedangkan yang keempat ada namanya kelajuan. Kelajuan sama dengan V, ya, dinyatakan dengan jarak dibagi dengan waktu. Jarak lambangnya X, sedangkan waktu lambangnya T. Kelajuan adalah besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Kecepatan yang kelima ada namanya percepatan. Percepatan lambangnya adalah A, yaitu kecepatan dibagi dengan waktu atau V per T. Kecepatan ada kecepatan rata-rata, ada percepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah perubahan perpindahan dibagi waktu, sedangkan percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Sekarang diperhatikan contohnya uji prestasi mandiri 4.1 halaman 92. Contoh. Uji prestasi mandiri 4.1 halaman 92. Seorang berlari mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran yang jari-jarinya 70 meter dan berhenti setelah menempuh 1,5 lapangan selama 10 menit. Hitung jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Kalau saya gambarkan, di situ lingkaran, lapangan berbentuk lingkaran. Posisi awalnya misalkan di titik A. Pelari mengelilingi lapangan, ini kembali lagi ke A berarti 1 putaran. Kalau 1,5 berarti di sini posisinya adalah B. Jari-jarinya di situ adalah 70 meter, maka diameternya adalah 140. Yang diperoleh diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Diketahui R sama dengan 70 meter, sedangkan T sama dengan 10 menit. 10 menit sama dengan 600 detik. 600 sekon. Yang ditanyakan yang A adalah jarak. Jarak lambangnya adalah X, sedangkan B adalah perpindahan, C adalah kelajuan. Sedangkan D adalah kecepatan. Ya, jadi di situ ada seorang anak berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk lingkaran 1,5 putaran. 1,5 putaran berarti dari titik A ke A lagi berarti 1 putaran, kembali lagi ke B berarti 1,5. Maka di situ jarak yang ditempuh adalah, kalau di sini sama dengan keliling lingkaran. Kalau mengelilingi lingkaran, jarak yang pertama, jarak X sama dengan 1,5. 1,5 ditulis 3/2 kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran dinyatakan dengan 2πr. Di situ jari-jarinya adalah 70. 2 kali 22/7 kali 70. Berarti 70 dibagi 7, 10, 22. Maka keliling lingkaran adalah atau jarak yang ditempuh sama dengan 2 kali 22 kali 10 berarti 660 meter. Sedangkan yang B adalah ke perpindahan. Perpindahan lambangnya adalah S. S dinyatakan dengan
S adalah perubahan posisi benda. Posisi awalnya di A kembali sampai di B, berarti perpindahannya adalah panjang A ke B sama dengan diameter lingkaran. Yaitu sama dengan 140 meter. 140 meter. Ini adalah perpindahan, bedanya jarak sama perpindahan. Kalau jarak panjang lintasan yang ditempuh selama benda bergerak, yaitu 1,5 kali keliling lingkaran. Sedangkan perpindahan adalah posisi awal, jarak posisi awal sama posisi akhir. Posisi awalnya di A, posisi akhirnya di B, berarti sama dengan diameter lingkaran. Yang C, kelajuan. Kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 660 dibagi waktunya adalah 600. Coret berarti 66 per 66 dibagi 6 adalah 11. Berarti bagi 60 berarti 1,1 meter per sekon. Sedangkan yang D, kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya adalah 140 dibagi dengan 600 waktunya. 600 berarti kalau dibagi 2, 7 dibagi 2, 30. Berarti 7/30 meter per sekon. Itu adalah besaran-besaran yang berkaitan dengan gerak, ada jarak, ada perpindahan, ada kelajuan. Selanjutnya mengenai GLB yaitu gerak lurus berubah beraturan. GLB gerak lurus beraturan. GLB cirinya adalah kecepatan tetap. Kecepatan daripada gerak lurus beraturan adalah nilainya tetap, di mana besar kecepatannya dinyatakan dengan besar kecepatannya sama dengan V. Lambangkan V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak, V adalah kecepatan, T adalah waktu. Maka kalau dinyatakan S sama dengan V kali T. Sedangkan grafik pada GLB. Grafik yang pertama adalah VT. V terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu. Karena kecepatannya adalah tetap, sepanjang perjalanan adalah tetap. Jadi misalkan kalau kecepatannya 5 meter per sekon selama 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik adalah sama. Ini adalah grafik V dan T. Sedangkan grafik S dan T, jarak dan waktu S dan T, dinyatakan seperti ini. Ya, kalau misalkan di sini jaraknya 10 meter, waktunya adalah 2 sekon. Jaraknya 20 meter, ini adalah 4 sekon. Jadi berbentuk linier. Ini kalau alfa, tanyakan alfa, maka tangan alfa itu sama dengan V, yaitu S dibagi dengan T.
S dibagi dengan T. Jadi grafik V dan T kecepatannya tetap selama bergerak, kecepatannya tetap 5 meter per sekon selama bergerak. Sedangkan S per T, jadi ini 10 dibagi 2 adalah 5, 20 bagi 4 adalah 5. Jadi sepanjang jalan ini kecepatannya adalah tetap. Contohnya adalah gerak kereta api pada jalur yang sangat panjang. Itu kecepatannya tetap. Itu mengenai GLB. Gerak lurus beraturan. Coba diperhatikan contoh